سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam Islam menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan wahyu yang pertama kali Allah turunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu tentang perintah membaca Iqra, yang dimana ayat tersebut menjadi landasan utama dalam dunia pendidikan. Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kewajiban ini juga dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, menghiasi jiwa dengan akhlak yang mulia, dan membekali akal dengan ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan, mungkin manusia akan kehilangan arah dalam setiap langkah di kehidupannya di dunia. Di era modern saat ini, kita berdampingan dengan perkembangan teknologi yang begitu semakin maju. Tidak ada lagi batas-batas ruang dan waktu, seolah sudah terhapuskan. Di era digital yang semakin maju, di mana informasi mudah sekali didapatkan, kita mencari informasi sudah bisa melalui internet, media sosial, dan lainnya. Di zaman digital pun, dalam mencari informasi dalam sedetik pun kita sudah mendapatkannya. Teman-teman, mari kita lihat sebuah data dan fakta lapangan yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Tercatat bahwa tingkat penetrasi internet pada kelompok usia sekolah 13 sampai 18 tahun di negara kita saat ini telah mencapai 99,16%, yang artinya hampir seluruh generasi muda kita sudah tumbuh dan belajar dalam dunia digital. Tahu nggak teman-teman, teknologi diibaratkan seperti pisau bermata dua. Ia bisa menjadi sarana kebaikan yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi jalan keburukan dan kehancuran jika kita tidak mengiringinya dengan nilai-nilai spiritual dan moral.
Dengan canggihnya teknologi di era sekarang, untuk melakukan proses belajar mengajar tidak lagi terbatas hanya di ruang kelas dan buku fisik saja. Anak-anak dan generasi muda kita sekarang belajar bisa melalui internet, media sosial, bahkan juga kecerdasan buatan AI. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh tertinggal oleh kemajuan teknologi atau anti terhadap teknologi. Teman-teman, kita lihat sejarah kisah singkat yang sangat indah tentang bagaimana Islam menghadapi kemajuan zaman. Saat Rasulullah SAW mulai membangun hubungan diplomasi dengan bangsa-bangsa di luar Madinah, beliau menyadari pentingnya menguasai bahasa dan alat komunikasi zaman itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat muda yang cerdas bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Ibrani dan Suryani. Hanya dalam waktu belasan hari, Zaid berhasil menguasainya dengan fasih, sehingga ia mampu menjadi sekretaris resmi Rasulullah SAW untuk menulis dan menerjemahkan surat-surat internasional. Dari kisah ini kita belajar bahwa teknologi dan kemajuan digital harus kita kuasai dan kita jadikan sarana untuk mempermudah proses belajar serta memperluas dakwah Islam. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memanfaatkan teknologi dan pendidikan di era digital. Hal yang pertama kali harus kita perhatikan adalah ilmu dan akhlak harus didahulukan daripada teknologi. Teknologi memang memberikan kemudahan dalam mengakses sebuah informasi, tetapi teknologi tidak memiliki akal, budi, dan moral. Imam Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, "Kami mempelajari adab selama 20 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu 10 tahun." Ini berarti penguasaan teknologi yang canggih harus kita barengi dengan karakter dan adab yang mulia dan adab yang baik. Hal yang harus kita perhatikan yaitu adalah menyaring sebuah informasi, tabayun. Makin banyaknya informasi yang berkembang di dunia digital menuntut kita untuk berpikir kritis dalam mencari sebuah informasi. Tidak sebuah informasi yang kita dapatkan di internet maupun media sosial itu benar-benar terjadi. Maka ketika kita mencari sebuah informasi, kita harus berpikir kritis apakah informasi yang kita dapatkan itu benar-benar terjadi atau tidak. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan kita untuk selalu meneliti kebenaran suatu informasi agar kita tidak mencelakakan orang lain karena ketidaktahuan kita. Yang ketiga yaitu peran guru tidak tergantikan. Meskipun ilmu bisa kita dapatkan di berbagai platform digital, tetapi keberadaan seorang guru tetaplah tidak bisa digantikan. Lagi khususnya dalam membina ilmu agama. Teman-teman, ada sebuah kata mutiara atau maqalah dari ulama besar tabi'in Imam Ibnu Sirin rahimahullah yang tertulis dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun fandur amma ta'khuduna dinakum. Yang artinya sungguhnya ilmu ini
siapa kalian mengambil agama kalian. Makna makalah ini mengingatkan kita bahwa teknologi internet bisa memberitahu kita jutaan informasi. Tetapi internet tidak memiliki hati nurani untuk mengajarkan mana ketulusan, keberkahan, dan adab yang luhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kemudahan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bijak dalam memanfaatkan segala karunia-Nya. Mari kita berdoa sama-sama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman bina. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa asallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallahi usikum wa nafsi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunya wa ahlina wa malina. Rabbana la tu'akhidna in Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun